Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat hingga sekarang ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kehadirat Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarga, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian dari kelas 1A PVTM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pacaran tidak boleh dan nikah diboleh, atau pacaran no, nikah yes. Hukum pacaran dalam Islam. Pacaran kerap kali dipandang sebagai cara untuk menyalurkan cinta kasih kepada lawan jenis. Ikatan ini identik dengan perlakuan spesial untuk seseorang yang istimewa. Biasanya, hubungan pacaran dijalankan oleh kalangan remaja hingga dewasa. Menurut Nancy Mel dan kawan-kawan, tahun 2019, dalam buku Kesehatan Reproduksi Remaja, Implementasi PKPR dalam Teman Sebaya, pacaran merupakan hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar lebih mengenal satu sama lain. Dalam agama Islam, tindakan pacaran telah diatur dalam hukum tertentu. Aturan tersebut ditetapkan agar pemuda-pemudi tidak menyalahgunakan hubungan pacaran untuk hal-hal yang melanggar ajaran Islam. Hukum pacaran dalam Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa umat tidak diperbolehkan memiliki kekasih kecuali ikatan pernikahan. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari sejumlah dalil antara lain. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Janganlah salah seseorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita, karena setan akan menjadi ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Mengutip laman Nahdlatul Ulama online, hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang membahas tindakan yang dapat mendekatkan seseorang dalam perzinahan. Berikut bunyi hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seseorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Muttafaq alaihi. Secara tidak langsung, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umat muslim terkait hubungan perempuan dan laki-laki yang terhalang. Tujuannya agar seseorang tidak terjerumus kepada perzinahan yang umumnya diawali dengan situasi berduaan. Di sisi lain, Abdurrahman Al-Mukhafi dalam buku Pacaran dalam Kacamata Islam menyebutkan bahwa pacaran merupakan refleksi dari hubungan intim. Pacaran dapat memperbesar resiko terjadinya segala macam zina. Zina dapat terjadi karena adanya motivasi tinggi dan rasa tidak pernah puas sebagai watak khas manusia. Perilaku zina yang kecil bisa mendorong seseorang untuk melakukan bentuk zina yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim untuk menikah apabila mampu. Sebab, pernikahan dapat memuliakan seseorang dan mencegah perbuatan zina, sebagaimana dikatakan dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentangi farji, kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa. Karena saum itu dapat membentangi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Jika seorang menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum nikah dalam Islam. Hukum menikah khusus dapat berbeda. Fikih nikah pada dasarnya adalah sunnah bagi mereka yang mampu. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yakni an-nikah. Secara bahasa, kata nikah memiliki dua makna. Pertama, nikah berarti jimak atau hubungan seksual. Selain itu, nikah juga bisa bermakna akad, yaitu ikatan atau kesepakatan.
Definisi nikah adapun secara istilah, definisi nikah berbeda-beda menurut ulama fikih dari 4 mazhab. Dalam buku Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan tahun 2019, karya Ahmad Sarwat, terdapat penjelasan soal definisi nikah menurut 4 mazhab fikih, halaman 4-5. Keempat definisi nikah ialah mazhab Hanafi. Nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab. Dengan sigap, mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tajwiz atau lafaz yang maknanya sepadan. Mazhab Hambali, nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalam lafaz nikah, tajwiz, dan lafaz yang punya makna sepadan. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Penjelasan berikut mengenai hukum pernikahan akan merujuk pada pendapat ulama fikih Fikrul Manhaji ala mazhabil imamis Syafi'i juz 4 halaman 17 menjelaskan, nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang secara kasuistik. Hukum nikah keterangan tersebut menunjukkan bahwa secara syariat, hukum nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Berdasarkan penjelasan Syahid Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhabil imami Syafi'i, hukum nikah adalah sebagai berikut. 1. Sunnah nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum asal nikah adalah sunnah bagi seorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4779 yang artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh, menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. 2. Sunnah ditinggalkan nikah juga bisa dianjurkan atau disunahkan untuk tidak dilakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menikah namun tidak memiliki kelebihan harta untuk biaya menikah sekaligus menafkahi istri. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berdoa Allah Subhanahu wa taala segera mencukupi kemampuannya. Untuk menikah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 3. Makruh nikah. Makruh nikah pun bisa dihukumi makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Seseorang itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi, apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan. Ta'aruf. Ta'aruf adalah proses perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam agama Islam. Biasanya, ta'aruf ini dilakukan dengan tujuan atau maksud tertentu. Di budaya Indonesia, ta'aruf sering dikaitkan dengan hubungan percintaan antara wanita dan pria, di mana ta'aruf dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan dua orang agar menjadi pasangan atau jodoh. Dalam hal ini, proses perkenalan ta'aruf mempunyai tujuan untuk menyempurnakan agama, yaitu yang mengacu pada jenjang pernikahan. Di sini dapat dipahami bahwa ta'aruf merupakan salah satu hal yang mengandung nilai sakral. Hal ini tidak lain karena perhubungan dengan pernikahan yang terdapat niat baik di dalamnya. Dengan begitu, dalam praktiknya ta'aruf tidak bisa dilakukan sembarangan atau tidak bersungguh-sungguh. Manfaat dan dasar hukum ta'aruf. Setelah mengetahui pengertian umumnya, berikutnya perlu diketahui bahwa ta'aruf adalah suatu usaha yang dianjurkan dalam Islam karena dapat memberikan manfaat tersendiri. Secara syar'i, ta'aruf adalah suatu anjuran Rasulullah SAW bagi dua orang atau sepasang manusia yang ingin menikah. Sebagai anjuran Rasul, ta'aruf mempunyai beberapa manfaat kebaikan. Dalam hal ini, ta'aruf dapat menghindarkan seseorang dari berbagai hal negatif yang berhubungan dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, ta'aruf dapat mencegah perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang berduaan. Dengan begitu, secara tidak langsung ta'aruf menjadi cara untuk mencegah perilaku maksiat yang dapat berbuah dosa. Dasar hukum yang mengatur ta'aruf secara jelas. Perlu diketahui bahwa ta'aruf adalah proses perkenalan yang dilakukan untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai pria atau wanita satu sama lain.
Hal ini dilakukan dalam upaya penjajakan untuk menunjuk pernikahan. Hal ini pun dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya Islam melarang umatnya untuk berpacaran sebelum memiliki hubungan yang sah. Hal tersebut dikarenakan pacaran merupakan salah satu perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama Islam. Islam menganjurkan agar umatnya untuk menikah dan berpacaran setelah memiliki hubungan yang sah. Adapun tahapan yang mungkin semua orang sudah ketahui, yaitu ta'aruf atau pengenalan yang bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada calon pasangan dan keluarga untuk melakukan sesuatu yang hukumnya baik, yaitu pernikahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.